Sorry, mereka tuh sampai mikir kayaknya gue nggak akan punya anak deh. Soalnya gimana, emang lo tega naruh anak lo di kondisi lingkungan yang udah sekewas ini? Pengundulan hutan itu, kalau rakyat yang melakukannya, itu tidak akan semasif ini, tidak akan sebesar ini. Tetapi ini menyangkut bisnis besar. Nah sebenarnya kalau mau dilihat siapa orang-orang kaya sekarang, itu berasal dari orang-orang yang memang dijaga sama Soeharto dulu. Generasi muda itu yang katanya akan memilih itu 56% itu memang benar. Tetapi dari 56% itu yang peduli pada politik cuma 27%. Sejak Indonesia merdeka, bangsa ini sudah membantai hutannya habis-habisan. Deforestasi ini terjadi terus-menerus dari penguasa ke penguasa berikutnya. Tapi ya rakyatnya begitu-gitu aja, miskin-miskin juga. Hutan-hutan ini dibabat demi industri ekstraktif aja. Bisa sawit, batu bara, illegal logging, atau pertambangan mineral lainnya. Yang untung dari ekonomi ekstraktif ini ya cuma segelintir orang aja, atau yang biasa kita sebut oligarki. Model ekonomi ekstraktif kayak gini sangat eksklusif dan minim perlibatan masyarakat luas. Sehingga dampak ekonominya bagi masyarakat luas ya cuman omong kosong. Oligarki ini juga lahir atas backing pemerintah yang korup. Imbasnya ya ke masyarakat luas. Udah mah gak dapet untung dari deforestasi, ketiban dampak langsung kerusakan lingkungannya. Bah, udah gila kali ya. Ngomongin deforestasi, suka nggak suka pasti kita akan ngomongin oligarki juga. Nah, berhubung sekarang tinggal beberapa saat lagi menuju pemilu 2024, sekarang kita akan ngomongin 3 variabel penting, yaitu deforestasi, oligarki, dan pemilih Gen Z. Tapi aku nggak sendirian di sini. Ya, akan ada guru gembul di sini atau Pak Guru. Beliau adalah content creator dan juga ada Bang Rio Rompas di sebelah sana. Beliau adalah Forest Lead Campaigner dari Greenpeace Indonesia. Oke, kita langsung aja menuju pertanyaan pinggir jurang ya. Aku pengen nanya nih, gimana sih sebenarnya kondisi deforestasi di Indonesia by data selama ini, dan bagaimana juga konteks deforestasi di skala global gitu. Mungkin bisa dijawab dari Bang Rio dulu. Oh, saya kira guru duluan kan baru mau. Enggak lah, yang senior duluan. Oh, saya kan masih muda. Oh iya. Ya, jadi kalau misalkan bicara soal deforestasi, jadi masalah di Indonesia itu diantaranya masalah lingkungan hidup adalah penggundulan hutan atau disebut sebagai deforestasi. Dan di Indonesia ada yang unik, bahwa, dan ini cocok memang dengan judulnya, bahwa sebagian besar penggundulan hutan itu terjadi gara-gara kesewenang-wenangan dari pihak pemerintah. Jadi penggundulan hutan itu, kalau rakyat yang melakukannya, itu tidak akan semasif ini, tidak akan sebesar ini. Tetapi ini menyangkut bisnis besar, bisnis triliunan rupiah. Ada soal sawit, ada soal penambangan, ada soal batu bara, minyak, dan sebagainya. Yang ini semua pasti terlibat dengan izin dari pemerintah. Dan pemerintah terbukti dalam banyak kasus, bukan maksudnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah apa kan banyak ya, itu terlibat atau mendukung atau mengizinkan atau membiarkan penggundulan hutan ini demi kepentingan-kepentingan ekonomi sesaat. Nah, karena itu maka Indonesia itu masuk dalam kategori negara merah sebagai negara dengan penggundulan hutan tercepat di dunia. Selain juga Brazil gitu ya, selain juga beberapa negara yang lain, tapi Indonesia itu adalah salah satu negara yang paling besar itu. Bukan gara-gara penduduknya yang serakah, tetapi gara-gara pemerintah oknum, ya siapapun itulah kita sebutnya ya. Oligarki lah ya. Oligark, nah itu lebih enak lah ya. Oligark itu yang gak tahu bagaimana ceritanya, walaupun mereka tahu mereka sudah kaya dan di rekening mereka sudah banyak, tapi gak tahu gimana ceritanya mereka lebih memilih untuk menggandakan uang mereka daripada memikirkan masa depan masyarakat secara lebih luas. Padahal kalau uangnya diganda-gandain terus juga, kalau buminya hancur nggak bisa dipakai buat apa-apa ya Nah, uangnya. iya itu. Lagian itu si oligark itu kebanyakan udah tua-tua, saya heran gitu. Iya. Ngapain juga sebentar lagi juga udah meninggal gitu. Ngapain juga, emang makamnya bakal dilapisin emas terus dia gimana gitu kan. Kesel juga sih. Sama kesel. Kalau menurut Bang Rio gimana? Nah di Indonesia sendiri, karena kan Indonesia itu deforestasinya itu penting terkait dengan krisis iklim, karena Indonesia sebagai negara yang masih memiliki hutan hujan gitu ya, itu berbeda misalnya dengan hutan di negara-negara yang hutan Eropa gitu yang sudah lama. Jadi Indonesia ini selain dia menghasilkan emisi, hutan hujan itu kaya akan biodiversitas, termasuk ada masyarakat adat di sana betul. gitu. Nah sehingga menjadi sangat penting.
Nah, Indonesia misalnya dari data-data, memang juga data kan deforestasi pasti dihitung dengan teknologi itu guru ya. Iya. Jadi kalau dari kita hitung sejak tersedianya teknologi tahun 90 sampai sekarang gitu di Indonesia sendiri itu ada sekitar 40 juta hutan alam yang udah hilang. Hektar. Ya. 40 juta itu berapa kali Pulau Jawa kan gitu. Kalau dilihat. Nah, itu sudah hilang dan kita Indonesia tadi sempat dibilang guru, kita pernah dapat Guinness Book Record gitu ya. Karena memang salah satu negara yang penghasil deforestasi yang tinggi. Tercepat gitu. Nah, kondisi sekarang saya kira itu yang kemudian berdampak serius karena memang deforestasi ini atau tata guna lahan, penghilangan tata guna lahan itu adalah salah satu komponen penting dari terjadinya emisi, pelepasan emisi gitu. Yeah. Nah, sehingga saat ini menjadi sangat penting karena krisis iklim sudah di depan mata ya. Misalnya hujan tadi sempat ngobrol-ngobrol. Udah kerasa sekarang. Bukan di depan mata lagi, kita udah masuk ya. Iya, depan masuk ya. Iya. Sudah masuk. Ya gitu kira-kira yang konteks deforestasi di dunia dan di Indonesia dan pentingnya sebenarnya kaitannya dengan krisis iklim yang sudah terasa kata guru. Udah di depan mata ya. Tapi mungkin penonton kita tuh masih banyak yang awam ya, kayak nggak tahu deforestasi itu apa dan ruginya tuh kayak gimana. Kayak mungkin Bang Rio sama Pak Guru bisa jelasin ke teman-teman kita yang masih awam kenapa sih deforestasi itu merugikan buat kehidupan kita semua di bumi gitu. Jadi gini, soal masalah dari pengundulan hutan itu begini. Di dunia sekarang itu alam yang disediakan untuk makhluk hidup secara alamiah hidup itu cuma sisa 3% saja. 3-4% saja. Dan hutan itu yang habis itu sekitar segede negara Bangladesh per tahun satu hilang. Berubah menjadi apa? Menjadi lahan-lahan untuk pemuas kebutuhan manusia. Khususnya dalam hal ini adalah peternakan. Ini masalah kecilnya aja dulu ya. Ketika peternakan semakin besar, lahan-lahan yang alamiah, hutan-hutan itu semakin menyusut. Dampak yang paling mudah kelihatan itu kemarin, COVID. Apa kaitannya COVID dengan ini? Jadi gini, penyakit-penyakit yang berbasis pada corona atau penyakit-penyakit yang sejak tahun 2000-an muncul di dunia, itu adalah penyakit-penyakit yang ditularkan oleh kontak manusia dengan unggas. Karena apa? Karena manusia pengen makan enak, beberapa detik makan di lidah itu kerasa enak, dia merekayasa genetik ayam, merekayasa genetik burung, unggas secara keseluruhan, kemudian lahan-lahan diperluas untuk sapi, untuk kambing dan sebagainya, itu membabat hutan dan lain sebagainya. Nah, interaksi manusia dengan makhluk-makhluk jadi-jadian itu, buatan itu, rekayasa itu, dan interaksi manusia yang semakin jauh dengan alam liar itu menyebabkan hewan yang memiliki virus itu, si virusnya berinteraksi juga dengan manusia, menyesuaikan diri dengan manusia, dan akhirnya terjadi pandemi. Jadi penggundulan hutan bahkan terkait dengan pandemi yang kita rasakan sekarang gitu. Itu masalah yang sederhananya kalau mau yang lebih jauh, yang tidak banyak orang-orang notice ke situ. Coba kita misalkan yang lebih dekat lagi. Di Pulau Jawa berapa banyak hutannya? Sedikit sekali. Diperkirakan dalam 15 tahun ke depan, Pulau Jawa sudah tidak lagi memiliki cadangan air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di dalamnya. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada daerah tangkapan air. Kenapa? Karena hutan-hutannya sudah habis, dijadikan resort, dijadikan hotel, dan sebagainya. Sisa sedikit hutan yang ada hanya disediakan untuk menampung air yang jumlahnya sangat sedikit, kemudian manusia yang menggunakannya banyak. 15 tahun dari sekarang, orang-orang harus pindah mengungsi dari Pulau Jawa gara-gara tidak memadai lagi airnya. Kalau misalkan mau berbicara soal penggundulan hutan, dampaknya apa? Ya besar lah. Di seluruh dunia yang menyebabkan iklim menjadi panas, suhu menjadi lebih panas, kemudian hujan menjadi lebih sulit untuk diprediksi dan sebagainya, selalu terkait dengan keberadaan hutan. Jadi ya, kalau misalkan ditanyakan apa dampak buruknya terhadap hutan, ada terlalu banyak cerita soal itu. Karena kita adalah hidup dalam sebuah sistem, ekosistem. Atau mungkin aku tuh notice juga, aku dulu tuh masih suka ngelihat capung gitu di rumah ya. Suka ngelihat capung, tapi sekarang tuh udah nggak pernah ada capung. Karena ternyata udaranya udah nggak bersih lagi. Dan capung hidupnya di udara-udara yang bersih. Dan di situ aku juga notice ternyata
oh iya, sekarang tuh udah nggak ada pohon ya di deket rumahku gitu. Iya, iya. Udah nggak ada yang hijau-hijau di deket rumahku. Jadi banyak juga spesies yang akhirnya hilang dan nggak pernah kelihatan lagi gitu. Itu tuh aku ngerasain banget sih sebagai masyarakat kota gitu. Iya. Kalau menurut Bang Rio gimana? Ya tadi memang menarik tadi ya, bagaimana sebenarnya kalau melihat antroposen gitu ya, manusia itu sebagai puncak tertinggi dari ekosistem, sehingga dialah yang kemudian sebenarnya mengakibatkan bumi rusak ini, termasuk penggundulan hutan. Model-model pembangunan ekonomi sejak dari dulu misalnya, hutan itu udah dibabat habis gitu ya. Nah sehingga yang tersisa sekarang tinggal sedikit. Nah mengambil contoh tadi COVID, deforestasi, penggundulan hutan itu sempat menurun waktu zaman COVID gitu. Nah ini yang kemudian Indonesia juga sempat ngomong gitu, wah deforestasi di Indonesia menurun karena sebenarnya pada saat COVID selain produksinya menurun gitu ya, karena semua kan tidak Iya. takut keluar gitu ya, karena akan dalam kondisi kesehatan gitu ya. Nah sehingga itu langsung berdampak tadi sebenarnya. Dan kita lihat sebenarnya pada zaman COVID deforestasi menurun dan banyak sebenarnya misalnya udara Jakarta bagus, bagus, bahkan ya. di beberapa tempat hewan-hewan yang ada di hutan itu masuk ke kota gitu. Karena sebenarnya ekosistem mereka sebenarnya gitu ya, di mana memang manusia yang mengganggu. Nah, kalau kaitannya dengan manusia sendiri apa hubungannya tadi dengan kesehatan itu menjadi sangat penting. Jadi hutan itu memberikan kontribusi terhadap kesehatan manusia gitu. Nah, sehingga kalau kemudian bumi kita bagus, di mana hutan itu tumbuh dengan baik gitu ya, menjalankan fungsinya, itu juga akan berdampak kepada manusia gitu, soal kesehatan gitu. Sehingga memang dampak krisis iklim selain memang bicara soal dampak kesehatan tadi, itu juga bicara soal kalau bahasanya keselamatan manusia, karena memang bencana hidrometeorologi gitu ya itu semakin meningkat dan itu mengancam bumi yang tempat rumah tinggal kita, rumah kita gitu itu. Iya ya. Dan tadi kita udah nyinggung soal deforestasi, oligarki, tapi mungkin tuh banyak teman-teman di luar sana yang masih awam atau nggak pernah denger kata-kata atau diksi oligarki. Nah mungkin dulu tuh kalau nggak salah Pak Guru pernah bikin video di YouTube bahas oligarki. Mungkin bisa dijelasin lagi Pak Guru ke teman-teman kayak oligarki ini tuh apa sih? Ini spesies apa sih? Atau apa? Jadi Dijelasin. ada banyak sekali sistem pemerintahan. Nah, ini sebenarnya adalah sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan oligark itu adalah temannya dari aristokrasi. Jadi aristokrasi itu adalah sekumpulan kecil dari manusia yang cukup bijak, yang cukup hebat, yang dia bisa mengatur masyarakat secara umum. Nah, versi jahatnya itu namanya adalah oligark. Jadi sekelompok orang, elit, katakanlah elit politik atau elit ekonom, elit finansial dan sebagainya, yang berkuasa secara penuh atas satu negara tertentu, satu bangsa tertentu, tetapi kepentingannya adalah untuk dirinya sendiri. Nah, itu oligark. Nah, ciri-ciri dari oligark itu diantaranya adalah bahwa kesenjangan ekonominya sangat tinggi. Misalkan di seluruh dunia sekarang itu 1% manusia menguasai 50% ekonomi. Nah itu oligark artinya. Di Indonesia bahkan lebih buruk lagi, 1% manusia itu menguasai 66% aset kekayaan di Indonesia itu. Jadi bayangin 1% manusia di Indonesia kekayaannya itu lebih dari 50%, lebih dari 60%. Dan terkait dengan hutan, 1% manusia di Indonesia menguasai 70% tanah di Indonesia. Itu berarti apa? Oligarki di situ. Artinya kalau misalkan ini sudah masuk feodal, berarti orang-orang ini sudah berkuasa jauh melampaui raja-raja terdahulu. Karena raja-raja terdahulu menguasai berapa bidang petak sawah gitu, berapa bidang apa. Ini menguasai 70%. 1% manusia menguasai 70% tanah di Indonesia. Kan luar biasa gitu. Nah, akhirnya apa? Mereka berhak untuk melakukan apapun terhadap tanah-tanahnya. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau si tanah ini kita tanami padi, keuntungan finansialnya lebih besar mana daripada kita jadikan di sini pabrik tekstil misalkan ya. Ya tentu saja daripada satu petak sawah mendingan satu pabrik tekstil yang keuntungannya jauh lebih besar. Tapi itu berarti apa? Si sungai yang di situ jadi lebih indah. Kadang-kadang warnanya merah, kadang-kadang kuning, kadang-kadang hijau. Nggak bisa boleh minum langsung Iya. dapat gitu. Iya ya. Jadi lebih indah, lebih berwarna gitu kan. Nah,
tapi itu keuntungannya jauh lebih besar. Nah, jadi kalau seandainya saya adalah oligark, kemudian saya berorientasi bahwa keuntungan pribadi, karena definisi oligark tentu saja adalah untuk kepentingan pribadi, maka dia pasti akan bikin pabrik tekstil daripada sawah. Nah, bahkan sawah sendiri sebenarnya bermasalah karena sebenarnya sawah itu adalah monokultural. Jadi makhluk yang ditanam di situ ya itu saja, dan pakai pestisida juga, pakai apa-apa juga. Jadi di situ keong racun juga pasti akan mati di situ, gak apa. Jadi bahkan sawah pun sebenarnya sudah bermasalah, apalagi kalau misalkan diubah menjadi pabrik. Tetapi karena oligark pasti berpikirnya adalah untuk masalah pribadinya, keuntungan pribadinya, ya pasti itu akan dirubah menjadi apa yang menjadi keuntungan. Dan itu bayangin 70% tanah di Indonesia. 70% tanah di Indonesia diserahkan kepada siapapun yang mau mengelolanya semau mereka. Kita bahkan 0,000,0,1-nya aja bahkan nggak punya. Emang punya tanah? Nggak punya. Genzi nggak ada yang punya tanah nih kayak sekarang ya. Tapi itu kaitannya dengan oligark. Makanya di seluruh dunia ini si orang-orang paling kaya, Bill Gates, Elon Musk dan sebagainya, itu dipaksa oleh media untuk menunjukkan uang mereka itu didonasikan kemana. Jadi itu udah menjadi pertunjukan charity mereka, jadi filantropi mereka. Jadi itu. Ya karena apa? Karena kekuasaan mereka terhadap tanah dan aset itu benar-benar signifikan. Di Indonesia enggak. Kita gak terbuka tentang siapa yang memiliki tanah ini. Sebelum kita lanjut lagi ngobrolin soal deforestasi, aku mau ingetin teman-teman K-popers nih, bahwa dulu teman-teman K-popers tuh pernah berjuang langsung mempertahankan hutan Indonesia, atau lebih khususnya hutan Papua. Nah, beberapa tahun lalu geger soal Korindo, perusahaan Korea yang sengaja ngebakar hutan Papua seluas kota Seoul. Hutan itu dibakar dan diubah jadi perkebunan sawit. Sedangkan kita tahu masyarakat adat yang di Papua sangat bergantung dari kelestarian hutannya. K-popers lantang menyuarakan dosa-dosa perusahaan ini di jagat maya dan jadi viral deh di mana-mana. Nah, tapi Korindo ini kan asalnya jauh banget ya dari Korea. Kok bisa sih dia bakar hutan masyarakat Papua? Inilah peran birokrasi. Deforestasi ini hadir karena birokrasi yang korup dan kotor. Alam dan masyarakatnya jadi faktor kesekian. Faktor utama ya cuan, dan cuan. Nah, di sini peran oligarki. Greenpeace sering dinyirin buzzer karena juga bahas soal politik. Padahal segala hal yang terjadi di hidup kita, termasuk izin akal-akalan deforestasi kayak Korindo, juga terjadi karena proses politik. Nah, kalau buat Bang Rio nih sebagai Greenpeace nih, organisasi masyarakat sipil yang hitungannya cukup vokal ya. Ini apa sih kaitannya oligarki sama deforestasi? Apakah memang seterkait itu kah gitu? Atau gimana? Ya, oligarki tadi menguatkan bahwa itu kuasa material mereka yang kemudian mereka masukkan juga ke kuasa politik gitu ya. Sehingga kemudian bersinggungan soal kenapa misalnya pengusaha-pengusaha gitu yang kemudian dia main ke politik atau kemudian dia membackingin politik di Indonesia. Nah, berkaitan dengan Indonesia sebenarnya tuh sejalan gitu ya. Karena pada zaman Soeharto itu disebut sebagai dia menjalankan sultanic oligarch winters ya. Nah, sebenarnya kalau mau dilihat siapa orang-orang kaya sekarang itu berasal dari orang-orang yang memang dijaga sama Soeharto dulu. Ketika misalnya Soekarno tumbang, apa yang kemudian dilakukan sama Soeharto itu adalah membuat undang-undang penanaman modal termasuk undang-undang kehutanan. Nah, hampir semua kawasan hutan di Indonesia itu dikasih izin kepada orang-orang yang memang bermain di bisnis kehutanan. Yang kita sebut saja misalnya Prayogo Pangestu. Sekarang dia naik lagi namanya menjadi orang terkaya di Indonesia gitu. Ya, Lim Sio Leong gitu. Itu pemain juga dari zamannya Soeharto gitu. Sinarmas Group ya, itu juga masuk dan mereka menguasai paling besar tanah-tanah di Indonesia sekarang. Kertas dan sawit bahkan properti ya. Nah, sebenarnya itu oligark yang saat ini sedang yang sudah eksis itu berasal dari bisnis-bisnis di sektor sumber daya alam khususnya di kehutanan yang kemudian mereka setelah Orde Baru tumbang mereka mainlah di bisnis batu bara, di bisnis sawit, di HTI
mereka terus memperluas kekayaan mereka, dan juga mereka kemudian menyumbang sebenarnya tadi ya, karena tadi kekuasaan politik itu mereka anggap penting karena untuk mempertahankan kekayaan mereka gitu ya, mereka butuh kuasa politik. Nah, kuasa politik inilah yang kemudian mereka masuk langsung menjadi pemain politik gitu ya, yang memiliki kekuasaan, atau kemudian mereka menyumbang untuk partai-partai politik. Nah, itu yang kemudian memang yang terjadi di Indonesia sangat relate sekali, sehingga memang melihat bahwa deforestasi, kemudian oligarki itu menjadi sangat relate, dan kita memang penting melihat momentum-momentum ini gitu ya, karena di sinilah sebenarnya kita bisa membuka. Nah, Greenpeace coba menggunakan momentum politik ini untuk membongkar skandal itu, karena itu jadi skandal, sehingga kemudian harapannya itu pemilih gitu ya, guru bisa tahu, wah ini ternyata orang-orangnya yang menguasain yang 1% tadi menguasain, dan harapannya mereka sadar nih, wah kalau dikuasain 1% kita hanya jadi 99%, dan itu kecil sekali. Misalnya orang menguasai berapa, kita paling tadi ya punya tanah, itu pun kredit ke bank gitu, kredit rumah, tanah sepetak gitu ya, gitu-gitu. Itu yang terjadi sekarang itu. Jadi jangan heran ya sebenarnya kalau sekarang tuh undang-undang banyak yang lebih pro terhadap investor, pengusaha daripada terhadap masyarakat sama lingkungan, karena ya di dalamnya juga ternyata yang bikin peraturannya lagi-lagi orang-orang itu juga ya. Jadi anggota DPR itu, maaf ini potong apa ya? Anggota DPR itu kan sebenarnya gagasan awal demokrasi itu adalah bahwa DPR itu adalah lembaga yang menjadi alat alat rakyat mendelegasikan kekuasaannya. Harusnya kan begitu. Nah, rakyat Indonesia mayoritas itu bukan pengusaha. Pengusaha itu cuma 0,8% di Indonesia. Tapi anggota DPR yang jadi pengusaha itu lebih dari 50%, sekitar 60%-an. Jadi gimana ceritanya anggota DPR yang mewakili rakyat? Kan rakyat cuma 0,8%. Kenapa yang jadi pengusaha di DPR itu sampai 60%? Nah, ini artinya apa? Sebenarnya mereka juga bukan perwakilan rakyat, tapi perwakilan dari pengusaha. Dalam konteks itu ya, kalau kita tafsirannya adalah tafsiran kalkulasi itu gitu. Nah, karena itu maka mereka tentu saja akan menyesuaikan bukan dengan kepentingan-kepentingan rakyat yang kebanyakan itu, yang 99,2% itu, tetapi sesuai dengan kepentingan dirinya sendiri, yaitu 60% adalah pengusaha. Nah loh. Gimana coba? Nah, ini sebenarnya itu laporan yang baru kami publish dengan Tempo ya, Greenpeace gitu? Terlibat itu. Jadi memang kita menyisir, jadi dia menguat sebenarnya. Di tahun lalu itu hampir 45%, tapi sekarang itu hampir 60%. Dan memang lagi-lagi ya tadi dalam konteks demokrasi di Indonesia gitu ya, parlemen kita itu mewakili diri mereka sendiri, sehingga kemudian yang tadi kebijakan-kebijakan termasuk kebijakan untuk menghentikan deforestasi itu tidak akan terjadi karena mereka pemain bisnis langsung, mereka punya tanah langsung. Kalau ini terjadi ya merugikan mereka. Rakyat sih pinggirkan aja, yang penting saya udah kasih amplop gitu, udah nggak punya kuasa lagi. Nah, ini yang terjadi saat ini yang memang perlu kita kritisi terus sebenarnya. Membongkar kepentingan mereka, apa keuntungan mereka, dan apa kerugian sebenarnya dari kita ya, yang terutama yang tadi sebenarnya Gen Z dan milenial ya, 65% itu adalah pemilih saat ini gitu. Momentum yang paling tepat saat ini untuk tadi memilah untuk memilih gitu ya, karena itu jadi penting. Jangan salah pilih, nanti susah pulih. Jangan salah pilih, susah pulih. Kita harus memilah dan memilih sampah yang ini kan. Sampah kita masukkan ke kotak sampah, didaur ulang gitu, dicuci, dan yang kita pilih-pilih betul-betul memang yang bersih gitu ya. Mudah-mudahan yang bersih. Tapi tadi publikasinya tuh bakal bisa diakses buat publik gitu nggak sih Bang? Yang sama Tempo, Greenpeace dan Tempo. Sudah. Minggu lalu sebenarnya itu bagian bagaimana kita menyampaikan kepada publik sebelum debat cawapres soal isu lingkungan. Buat teman-teman yang barangkali mau ngakses laporannya, ada di sini linknya. Di sini. Nanti bikin ya editor ya. Lagi dicari-cari itu. Cari-cari. Greenpeace adalah organisasi lingkungan yang doyan cawe-cawe urusan politik dan demokrasi. Apakah itu lumrah? Ya, tentu lumrah, karena segala kerusakan lingkungan dan industri ekstraktif bermula dari mekanisme sosial yang bernama politik. Dalam konteks pemilu saat ini, pemilih muda atau yang berarti ada di kalangan umur milenial dan Gen Z
menjadi ujung tombak kekuasaan. Pasalnya ada 66 juta suara milenial dan 46 juta suara Gen Z atau setara 56% suara total pemilih se-Indonesia. Maka dari itu jangan heran jika semua paslon mendadak muda menggait pemilih muda dengan beragam cara, mulai dari pendekatan komunikasi, ubah citra diri, tercantum di visi misi, atau bahkan hanya gimmick sekalipun. Masalah utamanya tidak ada yang bersih dari dosa-dosa lingkungan dari ketiga paslon ini. Yang ada hanyalah yang kotor dan nauzubillah kotor. Nah, dalam pemilu saat ini tuh milenial dan Gen Z itu punya angka yang cukup besar untuk menjadi pemilih ya, sekitar 56% lah kira-kira. Nah, aku pengen nanya nih ke Bang Rio, gimana sih kondisi psikologis pemilih muda ya pada saat ini? Apakah mereka menganggap isu lingkungan itu isu yang penting? Atau kayak gimana? Ya, saya kira lingkungan itu akan relate ya dengan anak muda. Mungkin saya agak sedikit milenial ke atas gitu ya, tapi memang nanti saya tanya ke kamu sendiri gitu ya. Tapi kalau saya melihatnya bahwa memang ini sangat penting sekali bagi mereka. Tadi karena memang yang akan kemudian menjalankan pilihan ke depan atau situasi ke depan adalah Gen Z dan milenial gitu ya. Nah, kalau misalnya krisis iklim ini terus terjadi, itu akan terjadi ketidakpastian, bahkan misalnya itu akan berdampak pada psikologi mereka ya, karena sesuatu yang tidak tidak memiliki ketidakpastian gitu, itu akan bertanya-tanya gitu, itu mungkin akan berdampak pada psikologi. Tapi di berbagai survei sebenarnya mengatakan bahwa Gen Z dan milenial ini sangat relate sekali dengan isu-isu lingkungan, karena itu banyak bicara soal gaya hidup gitu ya, dan banyak sebenarnya mereka ingin berkontribusi. Tapi lagi-lagi dalam situasi politik sekarang ini kemudian isu-isu anak muda itu jadi kayak tokenisme gitu ya, misalnya oke, kalian yang penting ngomong aja, tapi mereka tidak dikasihkan tempat, walaupun misalnya kita ketahui kita bilang misalnya Gen Z hari ini salah satu mewakili calon wakil presiden, tapi kemudian dirubah konstitusinya gitu ya. Nah, ini artinya ada sesuatu yang dirubah dan kasih jalan. Itu kan sesuatu yang memang secara moral dipertanyakan gitu ya. Tapi memang penting bahwa anak muda memang harus betul-betul melihat, karena kan sekarang mereka punya akses yang lebih mudah gitu ya, informasi, internet yang mudah mendapatkan informasi, sehingga mereka bisa memilah-milah. Misalnya ya saya langsung aja misalnya, karena memang ini udah jadi pembicaraan misalnya. Oke, untuk menggait game anak muda goyang gemoy gitu. Iya. Itu membuat, sehingga kemudian kita mau disesatkan dengan gaya-gaya gitu tanpa mendiskusikan apa sih substansinya anak muda dan hubungannya dengan krisis iklim. Misalnya juga ada Anies Bubble gitu, K-popers gitu yang kemudian digerakkan gitu ya. Nah, ini menjadi sangat penting sebenarnya ketika kesadaran anak muda gitu ya, yang memiliki informasi yang cukup dan dia bisa mendesak sebenarnya para pemimpin-pemimpin ini untuk melawan krisis iklim misalnya. Itu kan sangat relate sekali. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak muda gitu ya. Dan ya tadi justru saya bertanya balik ke karena memang yang merasakan gitu ya. Kalau saya punya anak misalnya kelas 1 SMA gitu, dan dia udah mulai bicara gitu, ngomong gitu, dan itu sesuatu yang memang penting karena mereka bilang ya ini nanti 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan kalau lingkungan kita rusak gitu ya, mereka yang akan menghadapi ketidakpastian itu. Itu saya generasi apa ini? Generasi gentong nih. Generasi gentong. Tadi kalau pertanyaannya Bang Rio ke gimana aku ngelihat teman-temanku gitu ya, teman-teman Gen Z gitu. Kondisi psikologisnya sebenarnya aku nggak bisa pukul rata semua karena lagi-lagi ada Gen Z yang privilege dan underprivilege gitu. Biasanya kalau yang underprivilege mereka tuh cenderung aduh boro-boro ya mikirin politik gitu, bisa makan besok hari pun alhamdulillah gitu. Tapi kalau untuk aku yang masuknya berprivilege ya, masih bisa mengakses internet dan lain-lain, bisa mengenyam pendidikan, aku dan teman-temanku yang berprivilege lainnya tuh ini isu lingkungan tuh udah masuk isu yang cenderung memang penting buat kita. Sampai akhirnya bahkan banyak teman-temanku yang
mempertimbangkan hal ini sebagai keputusan di masa depan. Misalnya, sorry, mereka tuh sampai mikir kayaknya gue nggak akan punya anak deh. Soalnya gimana? Emang lo tega naruh anak lo di kondisi lingkungan yang udah sekeos ini? Sampai kayak gitu. Berarti kan memang kayak ini cukup penting ya, karena kita akan ya beberapa puluh tahun lagi kita masih akan hidup di bumi ini kalau umurnya masih ada, dan itu cukup penting mereka sampai memikirkan kondisi yang seperti itu. Begitu. Jadi ya sangat erat lah hubungannya sama Gen Z. Kondisi psikologisnya cukup chaos ya, mereka cukup cemas memikirkan lingkungan yang seperti ini gitu. Begitu. Tapi apa ya? Saya nambahin boleh nggak sih? Boleh dong, Pak Guru. Ini justru pertanyaan yang kurang relevan. Menarik. Gimana tuh? Karena gini, di Amerika Serikat itu salah satu ciri karakteristik dari generasi Z itu adalah bahwa mereka relatif lebih peduli pada lingkungan daripada generasi sebelumnya. Tapi di Indonesia tidak. Oh iya. Karena apa? Karena tidak ada istilah Gen Z di Indonesia, Gen milenial di Indonesia, Gen baby boomer di Indonesia, itu tidak ada. Jadi itu sebenarnya adalah, saya sering sampaikan di banyak seminar misal, itu adalah penelitian yang dilakukan oleh orang-orang Amerika Serikat untuk mengidentifikasi generasi mereka, karakteristiknya seperti apa, apanya bagaimana. Nah, itu karena itu terjadi di Amerika Serikat, maka di seluruh dunia coba ikut-ikutan. Misalkan di Taiwan ada generasi strawberry gitu kan. Di ini ada generasi sandwich dan lain sebagainya, itu untuk mengidentifikasi masyarakat sesuai dengan zaman itu. Di Indonesia tidak pernah ada sosiolog-sosiolog yang akhirnya membuat sebuah penelitian untuk mengidentifikasi ini sebenarnya generasi apa. Karena Indonesia tidak memiliki sosiolog-sosiolog itu, maka kita akhirnya media-media kita mencontek apa yang terjadi di Amerika Serikat dengan karakteristik yang sangat berbeda gitu. Nah, salah satu karakteristik yang berbeda tadi itu adalah barusan di Amerika Serikat itu kepedulian terhadap lingkungan itu besar di generasi muda. Generasi di Indonesia demennya TikTok. Dan TikTok itu sedikit sekali konten tentang lingkungan hidup. Dan terkait dengan misalkan masalah-masalah pemilu, masalah-masalah seperti ini misalnya, generasi muda itu yang katanya akan memilih itu 56% itu memang benar. Tetapi dari 56% itu yang peduli pada politik cuma 27%. Yang ngerti soal politik itu cuma 27%. Dan dari 27% itu yang menghubungkan antara politik dengan lingkungan hidup bahkan lebih sedikit lagi. Kan masalahnya kalau misalkan di Amerika Serikat kita melihat ada orang-orang yang demo untuk masalah lingkungan hidup, bahkan Bill Gates ditimpukin misalkan. Kalau kita lihat di Belanda ada partai yang namanya aja partai hewan gitu, yang memang berjuang untuk kesejahteraan hewan. Nah, di Indonesia kita melihat demonstrasi masyarakat itu hanya pada 2 tema saja, naikkan UMR atau turunkan harga BBM dan sembako, itu aja. Jadi tujuan dari demonstrasi kita itu adalah seperti itu. Ketika tujuan dari demonstrasi hanya itu saja, maka itulah yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia termasuk generasi muda terhadap politisi-politisi mereka. Dan karena itu maka politisi-politisi di Indonesia, serandom apapun mereka, dari partai politik manapun mereka, ide yang mereka sampaikan kepada masyarakat selalu sama. Kami pro rakyat, akan mensejahterakan rakyat, akan menurunkan harga BBM, akan menurunkan harga listrik. Itu saja. Ada nggak di antara mereka yang kalau kami menang maka hutan akan digandakan 2 kali lipat? Nggak ada cerita seperti itu karena nggak ada tuntutan dari masyarakat untuk itu. Gitu. Make sense. Ada tuntutan tapi mungkin kecil belum. Ya kecil banget ya. dari generasi yang ini kecil gitu. Jadi padahal ini kan sebenarnya berkesinambungan. Jadi sehebat apapun ekonomi kita gitu, kalau rakyatnya mati gara-gara kanker gitu, gara-gara kurang ini kan ini juga. Tapi kan tidak banyak politisi yang mencoba mengaitkan itu gitu. Bahkan kayaknya isu lingkungan masuk ke elektoral ini tuh baru pemilu ini nggak sih, Bang? Atau pemilu tahun lalu? Tahun lalu apa? Sebenarnya udah mulai menguat ya tadi. Misalnya itu udah berapa kali masuk di debat soal isu lingkungan, tapi memang itu ada tuntutan dari masyarakat untuk memasukkan minimal masukin di debat gitu ya. Dan apa namanya di tahun ini misalnya yang kemarin juga ya lingkungan juga tahun 2014 2019 itu masuk di tema presiden ya, yang tapi tahun ini cawapres saja gitu. Dan tapi memang nyambung tadi ya, memang masalah-masalah yang lebih utama yang sering mereka sampaikan soal masalah-masalah ekonomi kan.
Karena yang tadi itu yang sebenarnya relate banget. Sehingga memang kita berharap, lagi-lagi kan kita berharap, makanya bagaimana kesadaran-kesadaran anak muda tadi itu memang terhubung dengan kesadaran-kesadaran politik. Karena bagaimanapun masalah-masalah yang mereka alami itu akibat dari kebijakan-kebijakan politik, termasuk masalah-masalah lingkungan tadi. Nah, sehingga bagaimana kemudian mengkaitkan. Nah, beberapa presiden bahkan beberapa survei kan melihat ini anak muda ini yang 65% ini menentukan sekali bagaimana program-program yang mereka lakukan. Tapi memang program-programnya masing-masing program ekonomi tadi, ekonomi dan ya karena di Indonesia pasti akan berbeda, misalnya yang di luar mungkin tingkat kesejahteraan mereka udah lebih baik, sehingga kemudian pilihan apa yang mereka lihat adalah kesadaran yang relate dengan isu-isu lingkungan. Nah, di Indonesia kita masih berhadapan-hadapan dengan masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah belum selesai itu ya situ. Upah minimum gitu ya, diburu gitu-gitu. Itu masih memang mereka pikirkan. Tapi dengan situasi sekarang gitu ya, di mana memang World Economic Forum sudah menyebutkan bahwa krisis iklim ini menjadi salah satu faktor yang akan berdampak pada ekonomi secara global. Nah, sehingga kemudian didoronglah green economy gitu-gitu. Sehingga kemudian misalnya di perdebatan itu ngomongin soal ekonomi hijau gitu ya. Nah, itu sudah ditangkap sebenarnya. Tapi bagaimana menyambungkan tadi ya? Orang saya masih berjuang untuk makan aja. Jadi makan belum kelar. Soal ini belum kelar udah ngomong. Nah, ini yang kemudian kita harus bongkar. Kenapa mereka situasinya seperti itu? Karena ada pemiskinan struktural gitu. Betul. Pemiskinan struktural ini ya karena memang oligarki tadi yang memang mereka punya banyak bisnis di sektor sumber daya alam yang tetap menguasai itu, sehingga narasi-narasi lingkungan itu, narasi-narasi untuk keberlanjutan lingkungan itu dipalsukan, dipalsukan, dan muncul juga solusi-solusi palsu. Jadi penting memang tadi fakta-fakta itu yang memang kita harus sampaikan kepada publik, khususnya memang yang punya kekuatan untuk merubah. Kalau misalnya 65% aja itu punya kesatuan yang kuat gitu ya, itu bisa merubah gitu. Satu putaran itu bisa jadi. Kalau kompak. Tapi ini yang 65%. Iya, 65% ya. Tapi kan si capres-capres ini kan punya visi misi ya. Tapi Pak Guru sama Bang Rio tuh mandangnya gimana? Apakah visi misi mereka ini nih cocok dengan apa atau enggak ini apa ya? Relate dengan apa yang mereka lakukan di lapangan gitu sebenarnya, atau kayak gimana? Enggak relate ya? Enggak. Iya, makanya janji palsu. Jadi memang kalau kita lihat Greenpeace sendiri misalnya, Pak Guru, kita kan coba lihatlah dari visi misi aja gitu ya. Memang ada beberapa visi misi menyebutkan ada 2 kandidat yang ngomongin soal krisis iklim. Jadi krisis iklim, ketika dia bilang soal krisis iklim, berarti dia melihat sebenarnya ini adalah sesuatu, ada urgensi di sana karena menjadi iklim, isu lingkungan sudah menjadi krisis gitu ya. Tapi kemudian yang muncul lagi-lagi solusi-solusinya solusi palsu gitu ya. Tadi sudah disebutkan sebenarnya sistem ekonomi itu yang kemudian menyebabkan dampaknya terhadap lingkungan. Yang kemudian muncul itu kan masih ngomong soal ekstraktivisme, termasuk hilirisasi gitu ya, greenflation gitu ya, greenflation yang memang itu berhubungan dengan isu-isu ekonomi. Tapi mereka tidak ada kemudian menyebutkan lebih tegas gitu ya soal bagaimana Indonesia keluar dari sistem ekonomi ekstraktivisme, dan juga misalnya kita akan menuju pada transisi energi gitu yang punya ukuran yang lebih jelas, dan kita coba berhenti dari deforestasi misalnya, deforestasi dan intensifikasi lahan. Seharusnya kan itu yang dituntut, karena memang 2 sektor ini yang menyebabkan dampak perubahan iklim dan kontribusi Indonesia terhadap emisi secara global, sehingga itu yang tidak kelihatan. Jadi solusi-solusi palsu gitu yang muncul gitu ya. Greenwashing ya. Greenwashing. Batubara aja kemarin nggak dibahas ya. Apa? Batubara kemarin nggak dibahas kan di debat cawapres terakhir tuh. Itu kan belakangnya pemain batubara semua. Makanya tuh oligarki udah senyum-senyum ya. Siapa dibalik misalnya gitu ya, dibalik itu ya kita lihat selain misalnya ada yang memang dia langsung oligarki gitu. Nanti kalau batubaranya udah TKN gitu juga di belakangnya itu. Iya betul. Jadi kalau batubaranya udah mau habis, baru mereka keluar-keluar ganti batubara aja ya gitu, karena udah mau habis. Iya biasa. Lanjut jadi tambang nikel ya. Nikel. Ya.
Enggak, bukan menyikapi oligarki itu bukan dengan cara seperti itu. Karena ketika oligarki berkuasa, maka satu-satunya yang paling mungkin menggulingkannya adalah oligarki yang lain. Oke. Iya. Kalau saya mungkin berbeda. Gimana Bang Rio? Walaupun memang tadi ya dalam Winters menyebutkan memang oligarki itu akan tumbuh di dalam demokrasi. Karena yang mereka gunakan itulah kuasa materi mereka. Oke. Yang kemudian mereka menggunakan menjadi kuasa politik. Di beberapa negara misalnya itu ada undang-undang anti oligarki. Kita juga dilaporin guru itu sama usernya ya, walaupun cuma 3 hari gitu. Dibilang Greenpeace hoax soal data. Oh iya itu. Iya itu. Nah, Karena bertentangan dengan data yang dikeluarkan oleh Pak oleh Luhut. pemerintah ya Pak Luhut. Nah itu kan kemudian dipaksain orang untuk